Nah, seperti rebo aja gitu. Humas gitu. Ya, kita juga baru punya nih laser nih ya, jadi saya juga masih belajar. Tapi yang perlu diperhatikan nanti laser itu dia terbagi menjadi. Kalian udah dapat materinya belum? Waktu teori kemarin? Udah? Oke, nggak perlu dijelasin berarti ya. Hari ini kita coba aplikasikan pada kasus. Nanti sebenarnya sih sesederhananya gini, hari ini kita tidak menentukan diagnosisnya karena itu harusnya nanti di manajemen ya, manajemen neuromuskuloskeletal. Hari ini kita sederhanakan aja, kita akan pakai pada pasien dengan CTS. Pasien, ada yang punya? Ada yang semutan di tangannya? Ada? Serius? Nah, pasien dengan CTS itu gini. Jadi kalau umpamanya kita lihat risk seseorang ya, ini susah ya. Nah, ini risk orang ya. Nanti di sini ada namanya terowongan karpal. Terowongan ini ya, terowongan ini berisi saraf. Nerve apa namanya? Medianus ya. Jadi median nerve. Median nerve ini kurang lebih di areanya di sekitar tenar dan hipotenar. Tapi penjalarannya, inervasinya sampai ke area forearms ini ya, sampai dia menyatu di brachial plexus ya. Kan ada medianus, ada apa namanya, radialis, ada musculocutaneus, ada ulnaris ya. Nah, sering sekali terjadi jepitan oleh karena entah dia fibrosis ya. Fibrosis itu apa? Fibrosis, kata-kata fibrosis itu apa sih? Fibrosis itu kan jaringan ikat, isisnya berarti peradangan jaringan ikat. Kalau orang meradang gimana? Menebal ya. Fibrosis itu menebal artinya ya. Jadi penebalan di terowongan karpal itu justru menurunkan inervasi dari sarafnya, sehingga terlihat seseorang itu seperti kehilangan sensasi. Sebenarnya tidak sesederhana itu sih, tetapi gini, kita coba ambil sudut pandang yang lain aja, karena penentuan dia CTS untuk kita itu kita punya 3 klasifikasi, namanya stratifikasi gitu ya. Jadi ada yang pertama, kelas pertama itu yang tenar hipotenar. Yang mana namanya tenar hipotenar? Saya nggak salah. Ini namanya tenar, ini ya. Ini namanya hipotenar. Tenar, hipotenar itu yang lebih kecil ya. Hipo itu artinya lebih kecil. Hipotenar ya, bagian sini ya. Ada yang klasifikasinya belum sampai tenar hipotenarnya terkena, ada yang sudah terkena, ada yang sudah sampai ke gangguan mobilitas atau fungsional. Ya, itu pengklasifikasiannya. Kita sederhanakan aja sekarang semua satu grade. Nanti kita akan coba pada pasien dengan carpal tunnel syndrome. Tapi yang namanya intervensi itu selalu harus spesifik. Artinya sasarannya itu kemana? Kalau pertanyaannya gini, boleh nggak pasien CTS itu diberikan ultrasound? Boleh apa enggak? Jawabannya. Udah dapat ultrasound? Boleh apa enggak? Tapi pakai yang underwater atau yang Oke. Kenapa dia dipakai underwater atau yang? karena permukaannya nggak. Memangnya apa sasaran pasien CTS yang kalian tahu? Umpamanya yang mana, kan ada tadi, ada hipotenar, ada tenar, ada nerve, ada terowongannya, ada simptom yang lain. Kalian mau menyasar apa dengan CTS ini? Dengan ultrasound ini? Yang mananya?
Yang mana? Ada yang punya ide? Ya belum harus tahu juga sih. Tapi gini, kita bisa punya evidence kita ingin memperlebar terowongannya. Gitu. Memperlebar terowongannya. Kita bisa mengurangi sensasi inervasinya, denervasinya. Atau kita bisa membuka celah terowongannya. Kan beda-beda tuh ya. Sama-sama untuk memberikan inervasi lagi kan. Sama-sama untuk mengurangi jepitan kan maksudnya. Tapi dengan kemampuan yang berbeda, sasarannya jadi berbeda. Contoh, kalau kita nggak punya yang lain, kita nggak punya US, kita nggak punya laser, kita nggak punya TENS, apa yang bisa kita lakukan? Kita cuma punya tangan kita aja. Berarti caranya adalah ya kita buka celahnya gitu dengan memberikan gliding pada. Jadi kita buka celahnya dengan memberikan gliding pada daerah karpal ini ya. Tapi kalau kita punya laser, spesifikasinya apa? Oke. Untuk ultrasound dia punya topiknya sendiri. Jadi laser ini sederhananya begini, dia sebenarnya hampir sama dengan prinsipnya inframerah. Dia mengandalkan gelombang apa? Elektroradiasi. Jadi dia ada elektromagnetik. Ya, dia prinsipnya ya prinsip radiasi sebenarnya ya. Cuman radiasinya itu kan ada yang sifatnya cahayanya tampak, ada yang tidak tampak, ada yang dia radiasi yang tingkatnya tinggi, ada yang sedang sampai rendah kan itu ya. Nah laser ini dia adanya di tengah-tengah, dia nggak tinggi-tinggi sekali, tapi dia juga tidak rendah. Kalau umpamanya infrared itu kan radiasi cahaya tampak yang radiasinya sebenarnya lebih kecil ya dibandingkan cahaya-cahaya yang lain, contoh kayak foton, cahaya yang ada di MRI itu radiasi juga, tapi ininya lebih tinggi ya. Habis itu, nah di modul saya udah kasih ininya ya, prinsip kerjanya. Jadi dari energi listrik, jadi tetap dia perlu listrik, diubah ya, dia memberikan transmisi ke alatnya untuk mengubah atom-atom yang di sini menjadi efek terapi ya. Habis itu, nah ada tipe-tipe laser yang teman-teman nanti akan lihat, yaitu ada low level laser terapi, satu lagi ada high level laser terapi. Kita punyanya yang low level atau yang kita sebut dengan cold laser. Kalau yang high level kita nggak punya sih ya. Bisa nggak nih high level? Nggak kayaknya ya, thresholdnya juga agak rendah ya. Oke, efek fisiologisnya gimana? Oke, kita coba lihat satu-satu. Jadi dia kita gunakan untuk tisu repair. Berarti gimana? Kalau dia sasarannya adalah CTS, berarti bisanya adalah untuk repair tisu. Jadi pada saat jaringannya terluka, ya, pada saat jaringannya terluka, ya. Terus ada efek anti-inflamasi, ya, menimbulkan vasodilatasi melalui peningkatan kadar histamin. Nanti lebih lengkap bacanya di sini ya. Nah, ada efek analgesik, yaitu untuk efek pain management. Jadi dari efek fisiologis ini, kalau kita ketemu CTS, berarti kira-kira yang mana? Kalau dia sedang tidak inflamasi, berarti kita cari efek apanya? Ya, kita nggak bisa nyari tissue repairnya. Kita hanya bisa mencari efek analgesiknya. Jadi kita cari nanti efek analgesik dari ini, ya. Walaupun ya adalah sedikit repair yang dimunculkan ya. Nah, nanti untuk mengetahui bagaimana efektivitasnya, ya. Efektif nggak laser ini untuk kasus tertentu gitu? Nggak bisa jawabnya dari textbook. Jawabnya dari mana?
Guidelines. Jadi nanti carinya Clinical Practice Guideline, CPG. Ya. Seberapa efektif laser itu? Ya. Jadi sekarang kita bukannya bermaksud untuk bilang efektif atau enggak, gitu enggak. Kita lagi belajar pakainya, gitu ya. Jadi nanti bukan berarti udah nggak zaman pakai laser sekarang untuk CTS, zamannya ditusuk, beda lagi itu ya, different story. Kita lagi belajar pakai laser ya. Oke. Nah, selain untuk CTS, ada juga penyakit-penyakit lain. Kalian bisa lihat contoh kayak ya nyeri di cervical gitu ya. Habis itu nanti ada degenerative joint disease, ada tendinopati yang gitu-gitu ya. Ini peradangan di area masalah di area tendon ya. Kontraindikasinya, nah sekarang kita belajar kontraindikasinya. Gimana kontraindikasinya? Bisa dibaca ya. Paparan langsung ke mata, udah nggak boleh sama sekali ya. Jadi hati-hati nanti kalau umpamanya pakai laser ini, mungkin nanti per SGD aja ya. Kedua ya, operator dan pasiennya harus pakai safety glass. Ya. Keduanya harus pakai safety glass karena sama sekali tidak boleh kena mata. Kalau orang yang melihat di sekitar tuh gimana sih? Nah, begitu juga orang yang sekitarnya gitu. Jaraknya harus lebih dari 1 meter sebenarnya. Ya, terus jaringan neoplastik, kenapa nggak mirrorin aja? Jaringan neoplastik, ya. Terus kehamilan, ada yang lagi hamil? Terus area bayi, kontinental bayi. Bayi nggak disarankan menggunakan elektroterapi apapun ya. Terus area dengan gangguan sensasi. Jadi nanti pastikan untuk ngecek sensasi di regio tertentu ya. Umpamanya CTS-nya grade-nya 3. CTS grade 3 itu dia udah nggak kerasa tangannya. Dia bisa gerak, tapi tangannya nggak berasa. Itu hati-hati penggunaannya ya. Jangan sampai nanti karena dia sebenarnya tidak terasa apa-apa, kita pasang, kok nggak panas-panas, umpamanya ya. Nah, malah jadi kebakar ya. Fotosensitif. Contoh kayak ada obat-obatan photosensitizer itu ya. Itu kalau pasiennya kita biasanya beberapa obat-obatan analgesik itu dia memunculkan efek fotosensitif. Jadi kita harus memastikan obat yang dia konsumsi, Pak dikasih obat sama dokter, terus kita cek, googling gitu namanya, NSAID, anggaplah ibuprofen itu fotosensitif atau tidak. Jadi nggak googling aja ya. Kalau dia tidak fotosensitif ya kita bisa aplikasikan laser. Oke. Tiroid, ada yang punya hiper atau hipotiroid? Ya. Terus ada HILT dengan kondisi yang buruk ya. Nah, dosimetrinya gimana? Ini ada 3 mode nanti ya. Laser itu ada 3 mode, continuous, pulse, dan juga sebenarnya ada satu lagi. Ada single pulse satu lagi ya. Nanti nggak apa-apa, sama aja kan. Mode pulse-nya kayak sama dengan single pulse. Continuous itu daya dikali dengan waktu. Ya. Kalau umpamanya pulse dicarinya adalah min-nya ya. Daya puncaknya. Jadi rata-rata min powernya, rata-rata puncaknya dikali dengan frekuensi pulsa dikali dengan durasi pulsa. Dapat nanti total energi. Insyaallah. Oke. Nah, ini dia ya. Untuk low level laser terapi untuk CTS itu disarankan
penggunaannya 6 sampai 13,5 joule per titik. Nanti kita ketemu di sini ada berapa joule yang sudah masuk. 2 sampai 5 titik pada area terowongan kapal. Ya. Dah, itu aja. Jelas? Ada yang mau ditanyakan dulu? Sampai di sana. Sekarang kita coba pakai oke. Ya, kelihatan ke belakang ya. Ya. Terus kita coba belajar intersurface-nya sekali lagi. Alatnya baru, jadi saya pun juga kagok makanya ya. Nah, di rumah sakit nggak gini soal bentukannya, mahal ya. Oke, kita belajar dulu interface-nya. Ini laser, kebetulan ini yang pakai standing laser namanya. Ada yang tanpa standing juga. Nah, ini lengkap sekali. Di dalamnya ada alat-alat. Ini nggak ada apa kok. Ya, ada tugas buat nyimpen barang, ya. Contoh kayak kacamata bisa disimpan di sini. Terus ini ada emergency stopnya, ya. Ada emergency stop. Nah, ini ada sebenarnya alat untuk ngecek ya, radiasinya sudah seberapa masuk kalau umpamanya nggak ketemu pasien langsung, ya. Dan juga untuk kalibrasi ya. Tapi kita nggak belajar tentang itu karena kita bukan teknik elektromedis ya. Oke. Nah, ini interface-nya seperti ini. Nah, ini ada menunya. Jadi kita klik laser, kurang lebih menunya akan seperti ini. Apa aja yang bisa kita atur di sini? Oke, parameter pertama adalah wavelength. Dia ada yang continuous, ada yang pulse, ya. Yang continuous, ada yang pulse. Satu lagi ada single pulse harusnya ya. Kalian ngerti nggak maksudnya apa pulse apa continuous? Berdiri ya. Padahal udah begini ya. Kelihatan juga ya. Ya udah sini aja. Kalian lihat nggak? Lihat nggak? Ngerti nggak maksudnya apa yang dimaksud dengan continuous, apa yang dimaksud dengan pulse? Kalau continuous itu dia sebenarnya tanpa waktu istirahat, jadi tidak ada rest time. Jadi intensitasnya semua konstan masuk ke jaringan kita ya. Tapi kalau pulse dia punya rest time-nya. Dia punya rest time. Itu kenapa yang diukur untuk min power itu adalah rata-rata min ya. Min itu rata-rata dari jumlah power yang masuk ya. Jumlah daya yang masuk. Oke. Kalau yang single pulse itu hampir sama dengan pulse ya. Hanya saja dia mungkin memanfaatkan satu durasi pulsa ya. Satu durasi pulsa saja. Oke. Nah, nanti kalian coba keduanya ya. Kita menggunakan yang langsung ya, yang continuous. Boleh juga nanti yang pulse ya. Continuous dan pulse. Kalau continuous tadi gimana caranya ngitung dosisnya? Ya, dikali waktu ya. Kalau umpamanya pulsa itu dapatnya total energi. Jadi total energinya itu dikali dengan waktu ya. Oke, nah ada lagi alat yang lain yang diperlukan. Kalau umpamanya kulit kita terlalu sensitif, nanti kita bisa
Oh ya, kulit itu harus dibersihkan dulu ya, untuk dia netral, tidak terlalu asam, tidak terlalu basah. Setelah itu safety selalu harus dipakai. Kalau terlalu sensitif kita bisa tambahkan gel sebenarnya ya, untuk melapisi. Biasanya kalau yang terlalu iritan terhadap cahaya atau panas ya gampang banget gosong. Kita bisa lapisin dulu gel atau oil ini ya. Oke. Ya. Persiapan alat harusnya semua udah siap ya. Kita pastikan, biasanya gini, problematika ketika alatnya baru sih oke-oke aja, tapi alat-alat yang lama itu di sininya udah mulai getas ya. Kalau alatnya mahal biasanya sih karetnya bagus, tapi alat-alat yang murah tuh getas cepat sekali di sini. Jadi banyak kebocoran radiasi itu bukan karena probe-nya, tapi karena kabelnya ya. Jadi radiasinya itu kepapar ke fisioterapisnya oleh karena getas kabelnya. Persiapan alat udah, terus nah kita akan verifikasi ke panjang gelombang. Mati. Oke, kita verifikasi panjang gelombangnya. Jadi di sini ini ada power ya, power dikali menit gitu udah selesai ya. Tinggal kita atur naik turunnya ya. Ini gampang banget pakai alatnya ini ya. Nah, kalau umpamanya pada CTS tadi berapa protokolnya? 6 sampai 13,5 joule. Nanti kita pakai belum ke power ya. Ya, dikali berapa tuh jadinya? Miliwatt dipakai, ini watt berarti kita kali 1000 berapa jadi? 100 ya? Oh, ya 100 watt berarti 1,3. Oke, ya kita akan pakai 30 sampai 50 berarti kita pakai 3 watt ya. 3 watt paling kecil ya. Nah, nanti kita akan lihat di sini joule-nya. Ya, dilihat di sini joule-nya ya. Oke. Kita tinggal pasang itu. Nah, pemasangan probe. Ini ada 2 probe. Ini yang besar, nah ini yang kecil. Penggunaannya ketika pakai yang besar itu pakai luas area yang lebih besar. Yang kecil ya luas area yang lebih kecil, sesederhana itu. Ada juga bisa dipakai untuk dia lebih sensitif atau tidak. Karena yang besar ini dia lebih tidak sensitif. Bisa diperhatikan, dikasih pertimbangan ya. Oke, ini kita keluarin dulu ya. Oke, jadinya begini. Ya, saya coba aplikasikan di punya saya ya. Nah, kita pastikan tidak ada alat, semua penggunaan elektromagnetik kita pastikan tidak ada alat lain yang juga mengandung gelombang elektromagnetik. Contoh kayak jam, HP, cincin, kacamata, kunci. Ya, serius. Ya. Apa lagi ya? Hah? Nah ya, saya pakai ini karena saya nggak lagi sakit ya. Oke, dia metodenya kontak. Ada yang tidak kontak. Tidak kontak berarti dari sini. Ya. Kalau CTS dia metodenya kontak. 3 sampai 5 titik ya. Kita coba 3 titik dulu, 12,5 joule. Oke. Deg-degan ya.
Kita start. Oke. Oh iya lupa. Ya jauhin dikit ya. Nah jadi ini nanti pinpointnya udah langsung kelihatan. Ini titiknya ya, merah-merah ya. Kelihatan nggak? Habis itu kita akan hitung. Nggak kelihatan lagi, saya nggak pakai kaca lagi. Coba lihat tadi total energinya berapa ya? Oke, kita press. Berapa tuh? Oke, lepas. Wah, lebih ya. Lebih ya. Harusnya 6 sampai 13. Saya nggak kelihatan. Gimana caranya biar saya lihat ya? Double ya. Sarung kali loh. Apa bisa ya? Double ya? Mbak dulu ya. Dia nggak bisa. Oke. 17 berarti tambah 6 berarti berapa? 23 ya. Berarti nanti ke 23 lanjutannya ya. Kita cari titik yang lain kurang lebih di hipotena. Kita tambah 6. Nah, pas ya. Ya, tadi saya udah nyebutnya di 23. Apa Pak? 6 sampai 13. Oke, kita cari titik yang lain lagi. Cukup kan? Oke, pas. Rasanya udah pernah pakai ultrasound? Mirip-mirip, cuman dia transmisinya lebih instan. Sedikit gitu. Ya ada. Ini. Cuma saya biar nggak mati-mati. Oh lagi pakai kacamata gini nggak bisa ya? Nggak enak dilihat istri saya terus tidak enak. Kayak anak saya aja deh. Oke, baru 3 titik ya, kita selesaikan biar sesuai dengan baru 3 titik benar kan ya? Lanjut lagi berarti harusnya sampai ke 37 ya. Kita cari titik yang lain. Oke. Pas ya? Pas. Satu titik lagi. Mungkin kita cari di area bawah deh. Persimpangannya. 343. Ya kan 6 sampai 12,5. Oke. Oke, itu dapatnya total time-nya 0,15 waktunya ya. Harusnya ada nggak hitungan ini? Kita hari ini hanya belajar makainya ya teman-teman ya. Kita untuk efektif atau tidak, berapa banyak waktunya yang diperlukan, tidak bisa dari teori, dia hanya bisa dari guideline. Jadi teman-teman bacanya guideline untuk kasus itu, makanya CTS untuk pasien, laser untuk pasien CTS, gimana guideline-nya, nanti dicari di guideline itu, nggak bisa di textbook. Oke, posisi pasien gimana? Tidur, duduk? Duduk senyamannya ya. Nah, bagusnya alat-alat yang sudah mahal ini, harganya hampir 1 miliar ini, nah dia ada protokol ya. Ini kita sudah selesai, kita stop. Kita stop dulu. Ya, sudah dapat durasi treatment dan lain sebagainya. Sekarang kita masuk ke protokol. Nah, jadi kita mau yang mana nih? Kalau umpamanya area tangan, nah bisa di nerve constriction syndrome. Nah, contohnya kayak carpal tunnel syndrome. Ya udah, tinggal kita klik terapi, dia udah ngeset sendirinya, terus kita tinggal atur berapa watt kita perlu.
Terus kita tinggal start. Nah, nanti gini, sekarang kan kita belajar CTS. OSCE-nya kurang lebih begini. Bukan soal yang saya benturkan, tapi kemungkinan kasusnya begini gitu. Umpamanya ada satu pasien, dia osteoartritis gitu. Makanya saya bilang kita ingin melakukan laser pada otot otot quadriceps femoris. Kita ingin lihat di vastus lateralnya. Jadi kalian akan melakukan treatment di vastus lateralnya saja. Untuk dosisnya kalian tinggal sebutkan aja gimana cara menghitung dosis. Ketika kalian udah keluarin dosisnya gimana caranya menghitung, baru saya kasih berapa itu. Karena kan dosis sekali lagi adalah protokol. Kan nggak mungkin kalian ngafal semua dosis kan? Bisa. Sangat tidak mungkin. Kalau kalian udah benar caranya, saya pakai pulse dengan cara penghitungan dosis ini kali ini. Terus baru saya bilang kamu pakai 12,5. Baru dia. Ya. Kan kita nggak tahu nanti OSCE-nya pakai laser beneran atau hanya probe-nya aja, kan nggak tahu. Habis itu harus benar nanti, umpamanya vastus lateral. Ya harus cari vastus lateral itu di mana ya. Nah, vastus lateral kalian pencetnya gluteus. Nah, harus benar penggunaan ininya ya. Kalau umpamanya saya bilang direct dengan dosis sekian, berarti yang dipakai adalah probe. Ya. Jadi bisa pakai ini, tidak mungkin pakai ini. Bisa aja sih, tapi dia ada resiko burn ya. Resiko terbakar. Ya. Yang indirect tadi jaraknya segimana? Tidak bisa dipastikan sih berapa ya, tapi safety-nya harusnya di atas 5 cm. 5-6 cm ya. Oke. Kalau yang indirect nanti kalian boleh pakai ini. Nah, boleh agak jauh sedikit ya. Start. Ya. Oh ya. Ini alatnya canggih lagi. Untuk dia ini kan nggak kelihatan cahaya tampaknya, sedangkan transmisinya melalui cahaya tampak. Caranya mengetahui dia aman atau tidak, lihat dia udah nampak belum? Kalau dia udah nampak, ini adalah alat posisi teraman untuk indirect. Nah, hati-hati kalau indirect, jangan sampai di depan cermin, karena cermin akan merefleksikan ke tempat lain. Oke? Paham? Setelah penggunaan, kita harus cabut probe-nya, kita taruh terbalik. Setelah itu kita tempelkan. Oke. Ingat ini masih ada light-nya, kita harus stop. Kita baru taruh. Ya, kalian akan melakukan praktikum sesuai dengan ya, alat dan bahannya udah, persiapan alat, lakukan sebaik mungkin. Penilaiannya video sih sebenarnya ya. Itu bisa nggak ya dalam waktu 1 jam ya? Oh iya benar ya. Saya yang wajib laporan aja deh. Laporan aja deh, nama pasiennya siapa, terus di foto aja penggunaannya. Oke. Udah, setelah itu udah selesai, nanti laporannya kirim ke Korti, per SGD, nanti baru kirim ke saya. Ada pertanyaan dulu sampai sini? Coba dulu saya mau dampingin satu pasien, satu kelompok ya. Yuk. Ayo. Kamu punya tripod segede berapa?
Yang di pos apa? Ya, saya lihat report untuk memberikan rasa terima kasih. Terima kasih Wira dan juga Sista. Saya punya YouTube. Nggak ada. Serius? Tapi nanti di privat lagi bisa. Khusus Aman. Ada pertanyaan? daya output itu Ini daya output. itu kita ngitung misalnya ini bed Kenapa? ini setiap kondisi beda Setiap alat beda. kondisi yang Beda. Beda. ini yang di sini itu khusus kita Iya. kalau Iya. misalkan nanti di OSCE kita beda Makanya saya bilang kalau hitungan dosis kalian benar, saya akan sebutin daya output. Kalau kalian bilangnya pulse tapi cara ngitung dosisnya salah, ya nggak keluar di hasilnya gitu intinya. Untuk panjang gelombang kan bisa diatur nggak sih? Itu di samping US kan ada di bawah gambar gitu. Yang ini, Ya, di bawahnya itu bisa. di sini. Ya betul. Bisa diatur. Nanti panjang gelombang, wavelength. Bisa diatur. Berarti bisa HLP dong. Harusnya ya. 1064 tuh udah HILT belum ya? Udah ya? Boleh. Kita pakai ya. Enggak bisa. Lumayan ya? 1,64 ya, 0,64 ya. Enggak bisa. Fix dia nih, panjang lubangnya. Dayanya aja yang bisa. Ini daya nih, dayanya. Oh iya, ada satu lagi ya. Ada satu lagi teman-teman. Kebetulan alatnya canggih. Kita ketemu fitur asisten di sini ya. Nah, asisten sini juga mempengaruhi warna kulit seseorang. Karena kan ini kan dia transmisinya light. Light itu kan pertama kan bariernya adalah skin. Nah, kulit yang hitam dengan kulit yang sawo matang dengan kulit yang putih itu cara penyerapannya itu beda-beda. Kan kalau umpamanya kita pakai baju hitam di tengah terik matahari kan kita panas sekali, kalau baju putih lebih adem, kenapa kira-kira? Ya, lebih gelap itu dia lebih cepat menyerap panas ya. Nanti bisa dipakai ini. Jadi kondisinya anggap lagi nih, kondisinya akut. Terus dia kita lihat, oh ini udah gelap sedikit. Lihat terapinya. Nah, bisa juga dipakai itu ya. Nah, kalau alatnya mahal kayak gini dia ada fitur itu. Kita bisa pakai. Ya. Ya. Tadi itu kan yang kita input di sana kan cuma Wah, 1 miliar udah. Gimana? Tadi kan yang kita input di sana itu kan cuma frekuensi gelombangnya sama gayanya kan. Terus juga untuk rumus itu kan sebenarnya kita menghitung total energinya. Ya. Nah, tadi kan bisa bilang kalau kita udah bilang rumus baru nanti akan dikasih yang dikasih itu maksudnya apa nih? Apa yang berapa joule per Ya. ininya? Ya, berapa joule per titiknya? Oh. Gini. Susah jelasin kalau alatnya udah otomatis gini ya. Satu lagi itu ada alat yang semuanya itu manual. Coba kalian beli di Shopee itu ya, harganya 3-4 juta. Itu dia semua manual. Jadi umpamanya kita udah hitung daya. Ya, pertanyaan bagus.
Umpamanya kita udah hitung daya. Daya barrier itu kita harus sudah masukkan di sini. Yang contohnya tadi itu 6 joule per sekian detik. Tapi dia jeleknya adalah dia tidak bisa melihat kondisi real lapangan gitu. Kan ada yang punya sensitivitas yang lebih kecil, ada yang punya sensitivitas yang cukup tinggi gitu ya. Ada yang kalau kita pakai joule yang paling kencang, anggaplah 6 sampai 13 gitu. Ada yang kita kasih 6 itu dia nggak rasa apa-apa. Bukan karena dia hiposensitif, tetapi karena memang ambang rangsang rasanya itu beda sama yang lain. Jadi kalau kita udah input 7 mati deh selesai. Jadi kan nggak sampai ke efek terapinya. Itu kenapa? Itu oleh karena laser itu kan cahayanya tampaknya itu pendek. Beda kayak IR sama satu lagi apa namanya ini SWD, MWD itu kan dia sekian ribu ya. Nah kalau ini cahaya tampaknya pendek. Apa buktinya pendek tadi itu aja. Kita jauhin dia udah nggak kelihatan dari sini. Berarti kan udah nggak nyampe lengthnya, wavelengthnya. Nah kalau yang alat-alat yang udah bagus itu semuanya udah otomatis. Oh ini jaraknya belum nih, deketin lagi. Oh ini dayanya belum nih, ya udah tambah lagi dikit nggak apa-apa. Dan dia juga punya cut off kalau umpamanya terlalu panas. Kita udah masukin wattnya sekian. Ketika dia udah mencapai ke titik panasnya, sebenarnya dia nggak ada transmisi panas yang masuk ke jaringan, walaupun dia sudah terhitung. Ya, tapi itu sekali lagi balik lagi ke spesifikasi alat, beda-beda soalnya. Kalau uang kalian tidak berseri kan bisa beli yang begini. Tapi kalau kita masih hari ini 20.000, besok 50.000 buat makan, belum bisa kayaknya. Masih ada alat yang lain yang penuhin itu aja, jangan ini gitu maksudnya. Ya. Oke, good question. Sama dengan yang lain, sama dengan seperti ultrasound dan prinsipnya sama. Ketika dia continuous, panas itu akan terus-menerus masuk ke tubuh. Kondisi apa yang panas itu perlu terus-menerus? Ya. Kalau dia punya rest time, berarti ada fase udara yang masuk ke jaringan. Misalnya fase thermal udara bebas yang masuk ke jaringan. Kondisi apa yang seperti itu? Dan lain sebagainya. Kalian udah tahu caranya. Prinsip semuanya sama seharusnya. Ya. Berarti nanti itu ketika sudah dikasih misal kayak tadi itu kan 6 sampai 13 joule per titik, Ya. berapa titik gitu misalnya. Kita laksanakan, misalnya yang lebih harus kita laksanakan. Diaplikasikan. Misalnya ada yang bisa dihitung atau ada yang Mau? Sana ya. Karena ujung-ujungnya contoh kayak mengukur wavelength. Ilmunya itu untuk sekarang itu cuma just to know aja, no? Kalau dulu ya kita ngukur umpamanya ya sekian senti dengan frekuensi sekian, dia perlu wavelength sekian. Kayak orang teknik elektromedis. Tapi kalau pada praktiknya sekarang kan kita yang menggunakan, kita user dari alat ini. Kita cuma perlu tahu wavelength sekian itu dia untuk apa gitu. Karena alatnya pun dia otomatis untuk wavelength itu. Contoh kayak umpamanya SWD kan berapa SWD ya? 415 ya wavelengthnya. 27 sekian ya. Tapi beda lagi nanti masing-masing alat kan. Kalau dulu tuh kita ukur tuh umpamanya sekian. Dulu alatnya udah masih belum bentuk gini, dia bentuknya besi-besi gitu. Kayak gitu-gitu. Itu alat lama di cover baru kayaknya ya. 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 Untuk di mode pulse kan untuk on duty-nya itu perlu diatur nggak? Nggak usah. Nggak usah ya. Duty cycle kan maksudnya? Nggak usah. Ada lagi? Nah,
Ya. Saya satu bisa. Berarti kan kita udah tahu nih pakai mode pulse atau continuous. Saya ingin keluar kembali, berarti itu udah dikasih tahu nggak di soal tuh pakai mode apa? Gitu. Mode enggak. Cuman nyeri kronis gitu. Ya, kemungkinan kan kayak gini, nyeri baru 2 hari yang lalu. Siapa bilang? Kalau umpamanya nyerinya ini berulang, nah, gitulah. Saya tahu kalian mancing saya biar keluar soalnya kan. Ya. Untuk dayanya kan masing-masing kasus itu beda ya. Ya. Nanti itu nanti akan dikasih tahu juga setelah. Daya, ya. Pokoknya yang hitungan mungkin akan dikasih tahu. Asal caranya benar. Kalau udah CTS ya kan udah ada tulisannya di sini. Mamanya kalau keluar CTS lagi gitu. Siapa tahu. Nah, oke. Satu lagi adalah penggunaan statis dan dinamis, ya. Panas HP saya? Udah mau habis baterainya. Nah, ada penggunaan statis dan dinamis ya. Penggunaan tadi itu penggunaannya lebih ke arah dinamis ya, karena kita gerakkan. Ada yang penggunaan statis. Penggunaan statis itu parameternya hanya satu, jadi dia wavelength-nya hanya pulse. Ya, karena apa? Menghindari thermal burn. Untuk bagian-bagian yang tidak mungkin untuk digerakkan. Gini, prinsipnya electrophysical agent sekarang ya, itu bagaimana membuat penggunaannya itu senatural mungkin. Makanya penggunaan TENS, ES itu nggak bisa statis dia. Jadi harus dinamis ya penggunaannya. Nah, ditempel di sini kita mau fasilitasi bicep. Ya udah bicepnya sambil dilatih. Itu sekarang, ya. Kalau dulu masih ada yang percaya ya udah ditempel dulu, udah mau relax baru kita latih. Masih ada yang percaya begini dulu, zaman dulu. Penggunaan sekarang tuh bagaimana alatnya digunakan senatural mungkin. Jadi ada penggunaan secara statis dan dinamis. Kalau statis itu kita ditempel langsung. Kalau dinamis itu ada movement dari gerakan itu. Ada aksesori movement misalnya. Contoh umpamanya kita mau menyasar ECR. ECR itu apa? Extensor carpi radialis. Kan nggak mungkin movementnya kita berikan excessive movement ya. Kita berikan isometric movement itu juga udah dynamic sebenarnya penggunaannya ya. Pasien-pasien dengan tennis elbow ya, kita mau gunakan penggunaan dinamis ya. Kita bisa klik dinamisnya, habis itu kita tempel, terus kita lakukan gerakan isometrik. Itu udah penggunaan secara dinamis ya. Tapi kalau statis, alatnya yang udah nyelesain sendiri ya, dia pasti pulse. Nggak ada metode continuous, mode continuous ya. Oke. Sip. Ada pertanyaan lagi? Yuk. Ya. Yang tadi contohnya statis, tapi sebenarnya yang saya harapkan itu adalah penggunaan dinamis. Ya, kita bisa kasih isometrik sedikit, kita bisa gerakan. Kalau konsentrik, eksentrik deh yang paling mungkin. Konsentrik kayaknya terlalu eksesif ya. Eksentrik bisa dipakai. Ya, jadi tempel terus kita bisa kasih gerakan eksentrik ya. Lagi? Ayo, ini nggak maju-maju yang punya tripodnya? Iya, satu SED. Ya. SGD. Udah kasih jalan. Soal jangan Ide Wah, lama ya. Ayo. Ya, satu jadi pasien, terus satu orang yang mengoperasikan. Kita cek dulu.
Udah maju orang. Oh mau nanya. Ah, Kan kalau tadi itu makanya kan mode dinamis sama statis. ya. Nah misalnya kalau satu titik diam aja, habis itu pindah ke titik lain itu termasuk dinamis. Apa kalau dinamis itu emang harus dicampur sama eksaktasi? Nah, perspektifnya jadi banyak sih jadinya nih ya. Intinya kalau dinamis itu kita buat dia bergerak gitu. Jadi bisa aja sih kalau mau gitu ya hitungannya ya dinamis hitungannya. Yang tadi enggak itu contohnya statis. Kalau didiamkan tuh statis. Tapi yang saya harapkan itu nanti kalian combine dengan beberapa movement lah ya. Berarti yang dinamis itu tetap akan ada beberapa titik gitu ya. Tetap ada beberapa titiknya ya ditanya ya. Satu titik itu maksudnya. Enggak, perspektifnya harusnya di regionya, bukan di alatnya. Ya. Oke. Ya. Boleh siapa aja yang jadi. Yuk kasih jalan, kasih jalan. Maaf ya, aku di atas ya. Lompat aja gitu, lompat. Serius ya? Ini lepas, lepas kunci motor. Sorry. Apaan? Saten. Serendah. Oh jadi pasien ini. Sarwenda. Pagi kita video. Itu curi. Sarwenda. Dibanyak cari mana? Oke. Dibanyak cari apa dah? Iya, cek. Bisa menggibah aja itu. Kelihatan itu? Berapa menit ya? Jam Ya nanti ada 52. Ya. saya kasih belakangnya berapa. Misalnya kan gini. Yang pakai pen lah. Katanya kita bilang saya kondisi kita sebenarnya fokusnya Petir masih tahu itu dia tadi. Oke, baik. Paling Kami dari SD 4 akan melakukan Lalu ada yang nanya. Tidak. Umpamanya ototnya besar, contoh kayak upper trap, kita pakai prop yang kecil nggak akan terlalu terasa. Ya, kita pakai yang lebih besar lagi ya. Oh, tapi ototnya kayak extensor carpi radialis brevis kecil, ototnya nggak bisa pakai apa. Ya di CPG ya. Ada beberapa kayak textbook dari Susan L. McLovich itu ada sih juga. Cuman dia belum terverifikasi secara ini. Ya. Oke, jadi Nggak usah dibuka. Lama saya mau ngajarin lagi nih. Ya, cepat. Ya.
Oke, jadi pasien saya di sini adalah dia dengan kasus CTS juga. Jadi dia ini beneran CTS kronis. Jadi kita mau pakai mode continuous. Tambah itu ini obatnya berapa sih? 3. 3. Harusnya 35 Ah. setelah itu harusnya 0,03. 0,03. Dia bilang kali 100 tadi. 0,3. Nggak bisa 0,03. 0,3 aja. Pantes. Ya, setelah di ya. Nggak bisa. Ada keterbatasan alat memang ada. Nggak apa-apa. Itu miliwatt. 30 miliwatt jadi berapa? 0,03. Kecil aja. Bisa ini. 0,03, 0,1 aja lebih besar daripada 0,03. Udah pakai 0,1 berarti ya. Paling gini. Yang Ya, kecil nggak sih? Gi? Yang kecil nggak sih? probe-nya Tapi kan tergantung mas area nggak sih bisa? tergantung ya besar tangan. Kecil tuh kan. Pakai yang satu lagi. Nah. Ini dipencet bisa. Kan kamu taruh dulu. Dikit nggak sih? Ya, start. Banget. Itu nempel atau nggak? Oke, kan dapat tuh. Lihat indikatornya di sini. Udah ya. Terus kita ya pencet terus sampai ke jangan dilepas-lepas ya. Tahan aja nggak? Dia ada gininya kok, ada cut off-nya, jadi tenang aja. Sampai berapa? 6. 6 jauh 13 maksimal. Oh ini kamu mau pakai statis ya? Oh iya benar. Rasanya? Ya terlalu kecil soalnya. Oh jadi semakin kecil tuh waktunya makin lama ya? Makin lambat. Transmisi energinya makin lambat. Gak apa-apa. Menurut saya beneran kamu punya ini? Sempat coba kita periksa dulu ya. Kita cek dulu ya. Nggak rasa? Kayak apa? Kayak apa rasanya? Kayak apa rasanya? Nggak ada? Bohongan ya? Nggak, canda maksudnya hari ini. Hari ini lagi nggak? Player, Lanjut bisa di titik yang tadi. Pindahin gitu ya. Oh dipindahin ke yang lain. Oke. Terus kita pencet setahun lagi. Ya. Oh, Ini? silau sih. Berdiri. zoom kan. Tadi visinya sih panas. 6,8. Ya terlalu kecil nih wattnya. Apa nanti kita benar nggak segitu ya?
Coba saya konfirmasi lihat. Jawaban kita. Gayanya. Durasi 1. Kemarin udah langsung. Ya nggak apa-apa pakai itu. Pakai 0,1. Ya nggak apa-apa lagi di sini nanti satu. Oke. Oke, udah ya. Clear ya. Hitung-hitungannya nanti kayak kita perlu konfirmasi lagi terkait dengan dosisnya di alat ini ya. Karena sumber dan alatnya berbeda ternyata ya. Tapi nggak apa-apa, nanti kalau umpamanya nggak bisa lebih kecil dari 0,1 ya kita pakai 0,1 aja dulu ya. Oke, dicoba satu-satu, satu kelompok satu. Kita masih punya 30 menit, jadi tolong lebih cepat lagi ya. Ada pertanyaan lagi? Nggak usah lah ya. Saya mau ngajar di kelas lain. Ada pertanyaan?